Kalau ini ini pengagumnya ini namanya pohon berbuah musiman. Dan ini saya tulis juga dalam satu tulisan terbaru juga, seumpama pohon durian. Saya ceramah Pak, hampir semua udah saya ceramahkan yang ini nih. Kemana aja saya pohon durian. Makanya banyak saya kalau berkunjung lagi ke zamannya, Pak, gimana durian? Gimana durian? Nah, gitu. Karena ini paling senang saya ceramahinnya, karena ini saya banget ini Pak. Saya banget ini. Musiman. Bentar lagi kan akan musim ke masjid kita. Kapan Pak musim ke masjid? Ramadan. Ramadan kita musim nih. Musim bentar lagi kita. Musim sedekah. Kita lagi nunggu musim ini. Kok pada nggak sedekah kau? Belum musim. Musimnya ntar Ramadan. Makanya ini paling senang saya ceramahnya karena saya banget nih. Kayaknya sama sih. Sama sih. Sama Ustaz Jalu kan? Kapan ngaji yang paling banyak kita? Ramadan. Sedekah, ke masjid, zikir. Kayaknya muka-muka musiman semua kita ini. Makanya saya paling senang ceramah ini. Udahlah saya senang makan durian. Ini lagi berbuah durian kita di sana tuh. Kemarin ambil cuma dikit. Oh, berbuah mantap kali dan kita tanam berbuah. Satu tuh pohonnya dari Pak Yanto juga tuh bibitnya tuh berbuah. Coba yang kita tanam sudah berbuah sekarang. Pohon durian. Pohon berbuah musiman. Dan saya tulis judulnya di Hikmah Republik itu seumpama pohon durian. Dari redaksi juga bilang, ini gimana Ustadz nih tulisannya pohon-pohon melulu ini gimana? Kenapa rupanya? Jadi pohon durian kita tulis, pohon pisang kita tulis, pohon itu tadi balacun kita tulis. Tapi kata mereka ternyata memang kita harus belajar tentang pohon. Pohon itu banyak kali. Ini belum seberapa ini, ilmu saya belum nyampe. Tapi intinya karakter pohon musiman itu macam awa inilah Pak. Waktu yang banyak pahalanya dicari-cari. Aduh ya Karim, makanya ntar lagi musim lah kita ini. Udah setahun tak ke masjid. Kenapa? Nunggu musim. Kapan? Bulan Ramadan. Makanya waktunya kan. Kapan waktu kita paling banyak pahalanya kalau ibadah? Ramadan. Makanya dihantam. Coba. Dan ini memang begitulah Pak. Karakternya pohon duriannya begitulah. Dia kan berbuah pada musimnya kan. Kalau tak musim tak berbuah dia. Ya kan? Kalau tak musim tak berbuah dia. Ada yang 2 kali setahun musimnya durian, ada yang sekali aja dia berbuah. Tapi musiman. Rambutan musiman kan? Mangga musiman. Banyak pohon musiman. Pertanda kalau kita ini memang musiman. Kalau saya musiman lah Pak. Jadi kalau beribadah itu cari-cari waktu yang paling banyak pahalanya. Yang kedua mencari tempat yang paling banyak pahalanya. Yang sakral-sakral. Di mana kira-kira tempat yang paling banyak pahalanya kalau ibadah? Di masjid. Di mana lagi Pak? Yang paling tinggi paling banyak? Di Mekah. Makanya berebut orang ke sana. Ya kan, berebut orang ke sana. Umroh sekarang Masya Allah. Udah macam haji katanya di tanah suci itu. Kenapa? Banyak pahalanya Ustadz kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Raya cuma dikit. Makanya masjid kita sepi. Kenapa? Karena udah umroh saya kemarin. Kau tahu nggak Ustadz berapa pahalanya sholat di Masjidil Haram? 100.000 dibanding dengan sholat di Masjid Raya Kahuripan. Makanya dia pulang tak ke masjid dia. Udah kemarin udah kurapel di sana. Ya Pak, kalau musim haji, padat di sana. Begitu pulang, jamaah haji itu 221.000 sekarang. 221.000. Lebih dari 200.000 Pak setahun naik haji. Kalau saya bilang, andaikan yang 200.000 itu separuh aja sholat berjamaah ke masjid, bludak, nggak muat masjidnya. Iya kan? Kalau saya bilang Pak nggak bisa 5 kali, 4 kali lah kita ke masjid tuh Pak jemaah. Nggak bisa 4, 3, pilihlah. Nggak bisa 3, 2, subuh sama maghrib aja saya Ustadz. Udah bagus itu. Nggak bisa 2 kali, 1. Yang mana aja? Subuh aja. Saya mah kalau subuh nggak bisa Ustadz. Udah berangkat aku. Kalau gitu maghrib belum nyampe aku. Kalau isya capek kali aku rasa. Kalau zuhur sibuk. Kalau asar lemas aku. Jadi tak satu pun. Itu namanya keterlaluan. Artinya apa? Tak pernah sholat di belakang imam. Akan tiba saatnya dia sholatnya di depan imam. Kita paksa kita angkat. Jadi sebelum di depan imam, belakang imam dulu.
bukan imam yang ini, bukan. Tapi dia juga imam. Ya kan? Jadi kalau ke Madinah, ke Mekah, rajin kali kita. Bayar sekarang umroh 30 juta. Kalau haji berapa Mas? 65? 65an ya? 50? 65? 55. Turun dikit. Hebat kali menteri kita ini. Guru saya itu. Nah, coba. Apalagi kalau Puroda, wah macam Joya, kali itu makamnya beda, surganya di atas kita itu. 300 juta kalau mau Puroda, nggak usah antri, sekarang berangkat. Saya udah hubung sama kawan kemarin, Tat, yang mau Puroda 300 juta, antum dapat 15 juta. Saya lagi nyagi muka-muka yang bisa Puroda di sini. Lumayan saya dapat 15 juta. Pak Haji Sigit berangkat Pak Haji tahun ini. Lumayan. Wah, 2 orang dapat 30 juta bisa umroh. Gara-gara berangkatin 2 orang Puroda. Saya bisa bilang ngeri kali. Mendingan taruh di Bukit Dewi dapat 2 ruangan. Pahalanya sampai meninggal masih ada pahalanya. Kalau haji Puroda pahalanya cuma sekali Pak. Mati kita habis pahalanya. Cuma begitu pulang dapat pahala. Kalau mati habis pahalanya. Tapi kalau berwakaf kita mati kita masih ngalir sampai hari kiamat. Ya berwakaf lah. Gitu ya. Yang ketiga, keadaan hati dan lingkungan. Tergantung. Kalau lagi cocok sama pengurus masjidnya, rajin ke masjid. Kenapa tak masjid kau? Tak cocok, rasa ketuanya itu gaya kali ku tengok. Bolak balik tak jelas. Orang pula disalah-salahin sama dia. Kenapa tak jadi berwakaf kemarin? Tak yakin aku. Melihat pengurusnya itu kayaknya korupsinya dia itu. Diambilnya kayak 10% buat dia itu. Tak yakin aku. Jadi tergantung hati dan lingkungannya, gitu kan. Kenapa tak jadi Bapak kemarin bayar zakat situ? Waktu itu udah berzakat aku, tak disebutkannya nama aku waktu pengumuman. Kecewa aku. Itu pula. Alhamdulillah. Siap, nggak usah kita tambah lagi. Berarti kepentingan pragmatis. Nah, ini dia Pak nih kan. Jadi kalau beribadah itu biar langsung dapat gelar haji. Kalau jadi pemilihan apa, jadi pejabat, atau ada bisnis, udah ada gelar haknya di depan. Yakin aku kalau ada hajinya ini. Ada pula orang berangkat haji itu Pak supaya status sosialnya naik. Sebelum haji duduknya dekat pintu. Begitu haji, langsung di depan. Kau lah haji belum? Belum. Geser kau. Sana kau, aku sini. Jangan main-main. Untuk masyarakat kita beberapa daerah itu kalau udah haji itu status sosial paling tinggi Pak. Salah satu di kampung kami di Madura. Apalagi di Madura. Kalau udah haji katanya Mas, haji bukan sana. Kau haji sana. Begitu haji apalagi di Betawi. Saya pernah waktu KKN di Pegadungan Jakarta Barat itu Pak. Kita mahasiswa. Baru pertama kita sholat Jumat di masjid itu. Begitu ku tengok 2 saf kosong. Ini Pak, orang pada penuh tapi 2 saf kosong. Ini siapa yang berani ke sini? Awal pun tak berani ngambil saf ketiga. Ternyata itu saf buat para haji. Ini pula kiri kali. Ku tanya, ini kenapa kosong Pak? Ini buat yang ada haji, yang belum haji saf ketiga. Begitu memang pas mau Jumatan datang berubah putih semua pakai serban, pakai sabut. Ternyata ini makomnya para haji. Begitulah haji itu dimuliakan. Begitu saya khutbah karena khatibnya nggak datang. Tanjung naik, khatib tak ada. Siap. Awal mendadak-dadak begini namanya kita masih IAIN Jakarta. Masa tak jadi berang naik. Begitu khutbah ngobrol haji itu di situ tuh. Macam mana haji ini? Udah khutbah ngobrol mereka bercanda. Ampun dah, aku bilang gitu ya. Baik sekalian, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti insya Allah yang akan datang kita lanjutkan karena setelah ini kami juga akan ada rapat yayasan. Mudah-mudahan nanti bisa lanjutkan. Yang terakhir ini adalah pohon berbuah sepanjang musim. Nah itu nanti yang sesi judulnya nanti insya Allah jadilah pohon kurma. Dan ini akan kita bahas nanti pada waktu akan datang. Mungkin tahun depan jadwal saya kali Mr. Jalu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti ujungnya adalah jadilah pohon kurma. Dan sudah saya tulis, Bapak bisa download di Google. Judulnya jadilah pohon kurma. Mudah-mudahan Ramadan nanti kita sampai, kita tidak musiman, tapi nanti harus jadi pohon kurma. Semoga berkahi Allah pertemuan kita ini, ditambah ilmu dan amal kita, ditambah paham kita, bisa kita siapkan generasi anak-anak kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam kehidupannya, seperti pohon kurma. Seperti pohon kurma yang tak pernah berhenti berbuah sepanjang masa, dan dia nikmat rasanya dan bisa dinikmati oleh semua orang. Meskipun tak beriman dia,